Terima kasih masih bersama kami di Sindo Prime. Pemirsa, Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahyanto mengusulkan agar partai politik diberikan dana besar dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Tujuannya agar tidak ada lagi korupsi yang menyangkut parpol. Ini kan menjadikan semacam... Ya, hal ini disampaikan Fitroh dalam webinar yang ditayangkan di kanal YouTube KPK pada Kamis lalu. Menurut Fitroh, usul pemberian dana besar itu agar tidak ada lagi korupsi yang menyangkut parpol atau proses politik. Fitroh mengatakan penyebab utama dari korupsi adalah mahalnya sistem politik untuk menjadi pejabat, baik dari tingkat desa hingga presiden. Sebab mengikuti kontestasi politik untuk menduduki jabatan tertentu, pastilah mengeluarkan modal yang besar. Dengan efisiensi ini, pihaknya mengoptimalkan kegiatan rapat dan pertemuan. Sudah beberapa kali memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk memberikan dana yang besar bagi partai politik. Kalau kemudian partai politik cukup biaya, pendanaannya mencukupi, barangkali bisa mengurangi. Setidaknya juga untuk memilih orang-orang yang akan menduduki jabatan tertentu juga ada proses seleksi, asesmen, terutama tentang integritasnya. Nah, yang hari ini kita saksikan proses itu tidak ada. Yang ada siapa yang punya modal, memiliki jaringan luas, itu kemudian Pemerintah siap menampung ide apapun guna memberantas korupsi, termasuk usulan KPK untuk mengalokasikan dana parpol di dalam APBN. Berikut pernyataan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Yang jelas Presiden itu kan punya agenda yang sangat serius untuk memberantas korupsi. Dan ini juga bagian dari Astacita ini, memberantas korupsi. Jadi ide-ide untuk memberantas korupsi itu bisa didiskusikan. Datangnya dari siapapun, ide untuk menekan korupsi itu bisa didiskusikan dan nanti tentu bisa diproses mana ide terbaik, ya, ide-ide yang paling masuk akal, mana ide terbaik yang bisa dijadikan produk hukum. Dan kalau kita bicara soal bantuan dana untuk partai, dana bantuan keuangan untuk partai kan sebenarnya sebelumnya sudah ada. Ya, dari sebelum-sebelumnya memang sudah ada. Nah, kalau ada usulan untuk peningkatan seperti ini nanti bisa dikaji nih, bisa didiskusikan. Kalau tujuannya untuk memberantas korupsi karena biaya politik mahal, ada banyak ide yang bisa didiskusikan, termasuk juga memperbaiki sistem politik kan. Karena katanya kan biaya mahal karena sistem politiknya seperti ini. Jadi ada juga nanti akan muncul ide-ide untuk memperbaiki sistem politik supaya biayanya tidak mahal lagi misalnya. Kayak gitu. Jadi memberantas korupsi itu bisa banyak. Sementara itu Zarov Richard, mantan pejabat Mahkamah Agung, diminta membuktikan kepemilikan barang bukti senilai 920 miliar rupiah dan emas 51 kg miliknya. Jaksa penuntut umum meyakini barang bukti itu diterima terdakwa melalui cara yang tidak sah. Dengan dakwaan kita ini kan terkait pasal gratifikasi ya. Tentunya di situ harus juga diurai bagaimana si pihak terdakwa juga harus punya kewajiban untuk membuktikan juga terkait sumber daripada penerimaan yang di barang bukti yang sudah kita sebutkan itu total uang. Kalau sesuai kurs daripada uang dari valuta asing itu dan rupiah itu sekitar 920 miliar. Kemudian juga ada emas 51 kg emas antam tuh. Nah, kalau sesuai dengan dakwaan kita nilai bahwa itu adalah penerimaan yang tidak sah dan juga tidak ada pelaporannya secara gratifikasinya ke KPK. Oleh karenanya dari pihak terdakwa juga punya kewajiban nih untuk membuktikan terkait penerimaan jumlah tadi. Nah, ini disampaikan oleh majelis juga mempunyai ruang hak daripada si terdakwa untuk menyampaikan pembuktiannya di persidangan. Nah, nanti apakah dalam proses, kalau kita sama-sama lihat tadi dalam pemeriksaan terdakwa yang bersangkutan hanya menyampaikan secara singkat-singkat saja, kami tidak mendapati nih data-data yang secara persis
menjadi update untuk bahwa ini benar perolehan secara sah kan. Namun demikian nanti di dalam ruang pembelaan tentunya dari pihak terdakwa juga harus melampirkan sebagaimana disampaikan oleh majelis hakim bahwa itu adalah penerimaan yang memang yang sah dari terdakwa. Namun dalam hal itu tidak bisa disampaikan data itu, kami juga akan menilai bahwa ini adalah penerimaan sebagai penerimaan yang tidak sah di luar penerimaan yang gaji ataupun Ari sendiri pernah diperiksa polisi terkait kasus judi online di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital, pemirsa. Saat itu Budi Ari diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi. Pertengahan Desember 2024, mantan Menkominfo Budi Ari Setiadi menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Bareskrim Mabes Polri. Pemeriksaan tersebut terkait kasus judi online di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital. Saya ingin memberikan pernyataan. Yang pertama, sebagai warga negara yang taat hukum, saya berkewajiban untuk membantu pihak kepolisian dalam penuntasan pemberantasan kasus judi online di lingkungan Komdigi. Yang kedua, pemberantasan judi online merupakan tugas kita bersama sebagai sesama anak bangsa. Karena itu perlu konsistensi dan keteguhan hati untuk menuntaskan pemberantasan judi online ini, terutama dalam perlindungan terhadap masyarakat. Yang ketiga, mengenai materi dan isi keterangan yang saya berikan hari ini, silahkan ditanyakan kepada pihak penyidik yang berwenang. Begitu ya, terima kasih. Ada pertanyaan, ada berapa pertanyaan Pak? Berapa lama pertanyaan? Mau tahu aja. Apa? Berapa lama diperiksa? Bahwa tidak terlibat dalam jogging. Pokoknya tunggu keterangannya ke ya. Dari jam berapa Pak? 2 jam. Ya. Dalam pemeriksaan selama 6 jam tersebut, tim penyidik mencecar 18 pertanyaan ke Budi Ari terkait dugaan penerimaan hadiah atau janji gratifikasi oleh oknum penyelenggara di Kemenkominfo tahun 2023 dan Komdigi periode 2022-2024. tim penyidik gabungan telah melakukan pemeriksaan terhadap saudara BAS ya, selaku Menteri Kominfo periode 2023-2024. Diperiksa sebagai saksi, ya, diperiksa sebagai saksi di ruang pemeriksaan di lantai 6, gedung Bareskrim Polri. Kemudian saudara BAS itu tiba di gedung Bareskrim kemarin pukul 10:50 WIB. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan dimulai pukul 11:10 WIB dan berakhir di pukul 17:13 WIB ya. Dalam proses pemeriksaan itu, penyidik mengajukan 18 pertanyaan. Sebelumnya, penyidik juga memeriksa puluhan saksi lain terkait kasus mafia situs judi online yang melibatkan pegawai Komdigi. Tim Liputan iNews melaporkan. Tahun lalu, pemirsa, publik dihebohkan dengan penangkapan sejumlah pegawai Kementerian Komdigi yang terlibat mafia judi online. Dan nama ex-Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi pun disebut-sebut mengetahui terkait praktek judi online yang dilakukan oknum pegawai kementerian yang pernah dipimpinnya. Kasus mafia akses judi online di Indonesia yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital menghebohkan publik tanah air pada Desember 2024. Di antara 26 tersangka yang ditangkap, 10 diantaranya merupakan pegawai Kementerian Komdigi. Dari tangan para tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti, termasuk mobil mewah bernilai fantastis, mencapai 167 miliar rupiah.
Tak hanya sampai di situ, kasus mafia akses judi online ini turut menyeret nama ex-Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi. Ia digadang-gadang mengetahui terkait praktik judi online yang dilakukan oknum pegawai kementerian yang pernah dipimpinnya. PPATK saat itu menyebut total perputaran dana judi online pada periode Januari hingga Juni 2024 mencapai 13,2 triliun rupiah. Salah satu penyebab transaksi judi online semakin meningkat lantaran nominal deposito untuk judi online semakin terjangkau bagi masyarakat bawah dimulai dari Rp10.000. Pihak kepolisian berkoordinasi dengan kementerian terkait terus berupaya memberantas judi online. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dalam upaya menggenjot penerimaan negara bukan pajak, pemerintah dan DPR terus memutar otak untuk mencari objek baru. Usulan pun terlontar salah satunya dengan menjadikan kasino sebagai objek baru PNBP. Pemirsa, hal ini dilontarkan anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Golkar, Galih Kartasasmita, saat rapat kerja dengan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Kamis lalu. Galih menyebut pemerintah bisa mempertimbangkan untuk menjadikan kasino sebagai objek baru PNBP. Usulan dilontarkan Galih dengan berkaca pada Uni Emirat Arab yang membuka kasino sebagai sumber pendapatan baru negara agar selamanya tidak bergantung pada sumber daya alam saja. Apa-apa, tapi UAE kemarin udah mau jalanin kasino, Pak. Coba negara Arab menjalanin kasino itu kan maksudnya mereka out of the box banget gitu ininya, apanya lembaga dan KL-nya lainnya kan out of the box. Nah, kita juga pasti punya tuh out of the box pemikiran-pemikiran lainnya gitu. Ini di sini maksudnya mungkin bisa ditekankan gitu ke KL-KL lainnya. Nah, tentunya ini juga kita semua sih Pak, kita juga akan membantu ke sana juga.